Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Hari ini masih membahas mengenai service consumption. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait stage pre-purchase stage dan juga service encounter stage. Nah, di video kali ini adalah kita akan bahas stage yang terakhir, yaitu stage post encounter stage. Apa itu post encounter stage? Nah, post encounter stage adalah tahapan ketika konsumen, khususnya dalam hal ini konsumen pembeli jasa, itu sudah melakukan pembelian atau sudah mengkonsumsi service itu sendiri. Jadi setelah mereka mengkonsumsi, sudah membeli, sudah melakukan proses service, sudah dilayanin oleh penyedia jasa atau provider. Nah, lalu biasanya mereka ngapain nih? Nah, mereka ngapain ini itu ada di tahapan post encounter stage. Nah, ada 3 hal yang menarik di dalam post encounter stage yang mungkin bisa jadi pertimbangan baik itu oleh para akademik maupun pemasar terkait apa saja yang biasanya orang lakukan khususnya setelah mereka melakukan encounter stage pada tahap sebelumnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan customer satisfaction. Hal ini sangat erat nanti kaitannya dengan bagaimana ternyata orang itu akan secara sadar maupun tidak sadar mereka akan mengevaluasi dari hasil apa yang telah mereka peroleh dari jasa yang sudah mereka terima. Kemudian yang kedua ada service quality. Di sini tentunya masih tetap mengenai evaluasi, dan yang ketiga terkait dengan customer loyalty. Mari kita langsung untuk ke pembahasan customer satisfaction ya. Jadi di dalam masa post encounter stage tersebut tentunya customer itu biasanya akan secara sadar maupun tidak sadar mereka akan mengevaluasi dari hasil kinerja jasa yang telah mereka terima, yang telah mereka peroleh dari para provider. Lalu biasanya mereka akan membandingkan baik dengan apa yang mereka ekspektasikan terutama itu maupun dengan biasanya apa saja yang mereka lihat dari sekeliling mereka terkait dengan informasi jasa yang mirip-mirip dengan yang mereka telah terima. Mereka akan bandingkan apakah sama, apakah lebih baik, apakah terutama terkait dengan ekspektasi yang sudah mereka setting di awal itu apakah memenuhi, apakah tidak memenuhi, atau justru mengecewakan. Nah, dalam customer satisfaction ini kita ada bantuan dalam satu bagan, saya ambil dari Lovelock 2018 ya. Di sini dijelaskan terkait dengan expectancy disconfirmation model of satisfaction. Apa itu? Jadi di dalam bagan ini bisa kita lihat bersama-sama bahwa adanya performance expectation tentunya yang sudah dimiliki oleh para consumer sebelum mereka melakukan proses konsumsi jasa itu sendiri. Lalu adanya perceived performance yang memang sudah mereka peroleh dari hasil experience mereka dari memperoleh si jasa tersebut. Nah, ekspektasi dan juga hasil dari persepsi yang mereka peroleh terkait dengan jasa tersebut itu akhirnya akan secara bersama-sama mereka olah, mereka evaluasi si customer tersebut yang mana nanti akan menghasilkan either confirmation ataupun disconfirmation. Nah, apa itu confirmation maupun disconfirmation di sini? Jadi terjadi confirmation ketika apa yang mereka tadi ekspektasikan, si customer ekspektasikan itu memenuhi performance-nya itu sesuai dengan apa yang performance expectation kan.
Jadi apa yang diterima oleh si customer itu sesuai dengan apa yang diekspektasikan sebelumnya. Nah, biasanya kalau udah begini dia akan confirmation. Nah, kalau disconfirmation sendiri sebenarnya itu ada dua ya. Kalau confirmation itu lebih kepada dia biasanya beyond expectation, dia akan bilang confirmation. Jadi terkonfirmasi bahwa si performance expectation itu mampu dilampaui oleh si perceived performance-nya. Jadi lebih tinggi persepsi performance-nya dibandingkan ekspektasi yang sudah terbangun sebelumnya. Itu biasanya confirmation. Tapi kalau disconfirmation, Lovelock membedakan ada dua, ada disconfirmation positif dan ada disconfirmation negatif. Kalau negatif disconfirmation adalah ketika si consumer itu memiliki performance expectation itu lebih tinggi dibandingkan perceived performance-nya. Jadi kurang lebih hasil dari service yang diterima itu tidak lebih baik dibandingkan apa yang sudah dibayangkan oleh si customer sebelumnya. Jadi muncullah di situ negatif disconfirmation. Sebaliknya ketika positive disconfirmation adalah si perceived performance atau persepsi performance yang diterima dari si penyedia jasa itu sesuai dengan apa yang sudah diekspektasikannya. Nah, itu masuknya ke positive disconfirmation. Baik confirmation maupun positive disconfirmation ataupun negative disconfirmation itu pada akhirnya nanti akan muncul namanya satisfaction outcome. Jadi akan ada kesimpulan dari si customer apakah dia satisfied atau tidak satisfied atau delight atau kita tadi sebut sebagai confirmation, lebih dari apa yang diekspektasikan, apa yang telah diperoleh gitu ya. Jadi tentunya customer satisfaction itu menjadi salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemasar. Karena apa? Karena dari customer satisfaction ini ketika dia muncul positif nilainya tentunya itu juga akan memberikan dampak positif terhadap si perusahaan itu sendiri. Orang pada akhirnya nanti bisa jadi menjadi repurchase intention. Jadi bisa mau beli lagi jasa tersebut gitu. Nah, selain adanya customer satisfaction di dalam proses tahap post purchase tadi, ada namanya service quality. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan service quality, itu biasanya service quality seringkali dibandingkan dengan customer satisfaction. Sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan dari customer satisfaction dan service quality? Memang keduanya ini merupakan sama-sama evaluasi dari service yang telah dilaksanakan atau service yang telah diterima sebelumnya ya. Nah, tapi di sini Lovelock bilang bahwa kalau customer satisfaction itu mengarah pada specific transaction dan merefer pada hasil experience yang diterima oleh si customer dari apa yang sudah dijalani atau service yang sudah diterima. Sedangkan kalau si service quality itu cenderung dia lebih ke merefer kepada attitude terkait dengan si performance perusahaan. Ya, jadi pandangannya kalau customer satisfaction itu dia lebih arahnya itu ke bagaimana persepsi customer terkait dengan experience yang telah mereka terima. Sedangkan kalau service quality itu lebih kepada bagaimana si kepercayaan customer terhadap performance dari si perusahaan. Jadi beda ya strukturnya di sini ya. Kalau customer satisfaction sekali lagi dia lebih kepada tingkatan seberapa puas si customer itu terhadap apa yang telah diberikan oleh penyedia jasa tentunya. Sedangkan kalau service quality itu lebih kepada kepercayaan si konsumen terkait apa yang sudah perusahaan itu sajikan. Jadi bisa jadi perusahaan itu bisa nanti dikategorikan qualified atau tidak qualified. Jadi sudut pandangnya ke perusahaan, sedangkan customer satisfaction sudut pandangnya ke dalam si customer, gitu ya.
Nah, tentunya dua hal ini menjadi juga hal penting dalam post purchase stage ini, post purchase encounter stage ini. Karena apa? Karena dari sisi dua hal ini perusahaan nanti bisa menilai bagaimana keberlanjutan dari e-service selanjutnya. Apakah kemungkinan perusahaan akan memiliki customer yang akhirnya nanti akan beli lagi, yang mana kita harapkan akan menjadi customer yang loyal, atau jangan-jangan yang sudah pernah dilayani oleh perusahaan tersebut ternyata mereka biasa-biasa aja menilai perusahaan ini, sehingga tentunya ada effort khusus nantinya untuk si perusahaan melakukan intervensi lagi ketika mau mensosialisasikan atau mempromosikan e-service-nya itu sendiri, gitu ya. Nah, ada pun beberapa dimensi dalam service quality. Sebenarnya ini sudah sangat common sekali ya. Dalam service quality itu kan karena sifatnya yang intangible, apalagi e-service ya, dia lebih mengarah ke berbagai platform yang sifatnya online, yang mana dia tentunya sebagai penyedia jasa. Itu kan tentu sangat abstrak ya, intangible, tidak terlihat gitu. Tapi ada beberapa dimensi yang mana dimensi ini harapannya itu bisa digunakan oleh customer untuk tadi mengevaluasi service quality-nya itu sejauh mana sih gitu. Ada beberapa dari service dimension. Yang pertama tangible. Nah, kenapa Bu tadi kan dibilang intangible, kok salah satu dimensi tangible di sini. Nah, justru itu secara keseluruhan memang dia bukanlah kayak produk barang ya, yang mana ya produk yang dikonsumsi itu adalah barang. Kalau yang mana itu sangat terlihat, misalnya handphone, makanan, makanan pun ada yang servis ya, kayak handphone, baju. Itu kan sifatnya tangible aja. Tapi kalau service itu memang rata-rata proses yang ditawarkan itu kan intangible, tapi terkadang ada hal-hal di dalam proses service itu sendiri yang memang dia ada yang kentara gitu, ada yang tangible-nya. Nah, di mana si tangible ini biasanya akan mendukung si customer untuk menilai atau mengevaluasi seberapa baik sih service quality tersebut gitu. Jadi misalnya nih, tangible-nya di sini adalah dia kan kalau secara definisi adalah bagian secara fisik ya, bagian dari fisik yang bisa dilihat dari si service itu sendiri. Nah, sampel illustration-nya misalnya apakah si fasilitas di hotel itu menarik. Kita tahu bahwa hotel secara umum, secara tujuannya itu adalah dia untuk tempat kita istirahat ya, untuk tempat kita tidur gitu. Tapi karena tentunya hotel itu kalau kita di video-video sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan high contact ya. Si hotel itu kan masuk ke dalam high contact service, di mana di dalamnya itu banyak sekali komponen yang bisa menjadi kan consumer itu akan satisfied atau enggak. Nah, salah satunya adalah faktor facilities-nya, termasuk si tangible itu, misalnya fasilitas di dalam hotel, handuknya, apakah dia bersih, tempat tidurnya apakah dia bersih, itu kan kasat mata ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Salah satu dari dimensi service quality yaitu tangible. Kemudian reliability, bagaimana si consumer mencoba untuk melihat hasil dari si jasa itu apakah sesuai dengan apa yang sudah mereka janjikan. Misalnya kalau jasa jasa servis AC gitu ya. Ya biasanya dia akan menjanjikan bahwa AC Anda akan sehat kembali, segar kembali dengan tanpa membeli baru gitu, tanpa mengeluarkan uang lebih, hanya dengan servis aja, maintaining yang benar aja gitu. Nah, itu tentunya akan menjadi salah satu tolak ukur si consumer terkait dengan service quality tadi, yaitu reliability ya, seberapa besar si provider itu bisa memberikan janjinya kepada si customer gitu. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi responsiveness.
yaitu terkait dengan bagaimana si kemampuan penyedia jasa atau provider di sini untuk membantu customer terkait apa yang menjadi masalahnya si customer itu sendiri. Apakah memang bisa terselesaikan, apakah enggak gitu. Seberapa responsif hasil dari service yang ditawarkan itu terhadap problem yang dimiliki oleh si customer. Kemudian assurance itu dibagi jadi credibility, ada security, ada competence, ada consistency. Di mana credibility itu melihat seberapa worth it si perusahaan itu menyediakan jasa ya. Apakah kan misalnya nih kalau di rumah sakit itu kan macam-macam ya harganya. Apakah dengan membayar sekian itu worth it untuk kita merawat di rumah sakit tersebut. Nah, itu terkait dengan assurance. Kemudian di dalam assurance juga ada yang namanya security. Itu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur si customer dalam mengevaluasi service ya, keamanan dari si service itu sendiri. Misalnya kalau kita ngomongin tentang investasi, yang sekarang juga banyak provider yang bisa kita lihat, kita install di handphone ya, terkait dengan e-service ini, mereka sangat mudah memberikan pelayanan untuk kita berinvestasi. Nah, security ini tentunya menjadi salah satu yang bisa dievaluasi oleh customer ketika mereka mau memutuskan mau menggunakan aplikasi yang mana nih buat melakukan investasi mereka, ya, gitu. Kemudian terkait dengan competence, tentunya itu juga bisa jadi salah satu faktor evaluasi service quality. Kita bisa melihat seberapa meyakinkan ya si aplikasi itu bisa menjadi bisa memenuhi tujuan kita tadi. Misalnya kalau kita mau investasi melalui layanan yang mereka tawarkan by aplikasi, ya sejauh mana kira-kira si aplikasi itu bisa betul-betul nanti menjadi wadah kita untuk berinvestasi di dalamnya. Yang terakhir ada namanya empathy. Ternyata ada juga loh si customer itu juga melihat si empathy dari si provider jasanya itu sendiri gitu. Jadi seberapa mudah si jasa itu bisa dihubungi, kita bisa melakukan konsultasi, itu juga sekarang sangat dilihat. Apalagi kalau konteksnya e-service ya. Sekarang bahkan yang kita belum kenal sama para provider itu secara tatap muka, kita udah sangat bisa akrab ya ketika kita sangat mudah balas-balasan DM. Kita sangat mudah untuk berkomunikasi tentang service yang mau ditawarkan, kita bisa menanyakan apapun gitu. Kalau konteksnya e-service itu empathy ini sangat diuji ya para pemasar di bidang empathy ini. Oke, jadi ternyata teman-teman di sini sudah tahu bahwa service quality itu bisa loh untuk diukur, untuk dievaluasi terlebih dahulu, baik itu sebelum ataupun setelah melakukan atau setelah proses dari e-service itu dilakukan, itu kita bisa melihat seberapa bagus quality dari service yang kita terima. Tangible-nya, reliability-nya, apakah memenuhi atau tidak tadi, dari empathy-nya apakah mereka memenuhi atau tidak tadi, sehingga dari hasil service quality tadi tentunya nanti akan mengarahkan si customer apakah dia akan satisfied atau tidak, dan akhirnya akan loyal atau tidak terhadap perusahaan penyedia jasa itu. Nah, yang terakhir terkait dengan tahapan post purchase encounter tadi, pemasar perlu mempertimbangkan atau concern terkait dengan customer loyalty. Paling tidak ketika kita tahu hasil dari service quality evaluation-nya dari para penerima jasa kita ya, para consumer, kita akan tahu mana sih kira-kira customer kita yang loyal. Jangan-jangan dari 100 orang yang kita kasih service itu hanya 2 orang yang memang mereka satisfied. Maka dari itu perusahaan nanti akan bisa dibilang akan kemungkinan kecil mendapatkan customer loyalty itu.
Di mana customer loyalty itu adalah customer yang memang dia mau secara sukarela biasanya untuk beli lagi atau memakai jasa kita lagi. Kabar baiknya bagi customer loyalty ini adalah selain mereka mau beli lagi, mereka juga biasanya bersedia untuk memberitakan ya secara word of mouth ataupun melalui, kalau sekarang ya sosial media mereka mau posting hasil dari apa yang sudah mereka terima, dari servis yang mereka terima. Itu kadang-kadang customer loyalty itu tidak hanya sekedar kita perusahaan itu dapat pelanggan untuk masa yang akan datang, tetapi juga kalau kita punya customer loyalty, si perusahaan punya customer loyalty, mereka juga sama dengan kalau yang sekarang itu bisa mendapatkan orang-orang yang dengan sukarela mempromosikan produk kita. Apalagi kalau konteksnya e-service, sangat mudah untuk memviralkan sesuatu ya, dan itu sangat sekarang common sekali ketika misalnya kita sedang berlibur, kita sedang pakai jasa tertentu, paket umroh, paket liburan, itu sangat mudah kita untuk tag perusahaan tersebut gitu. Nah, apa kabar kalau sampai ketika bercerita si customer itu berceritanya yang jelek? Nah, sedangkan tentunya itu juga harus dipertimbangkan, harus di-maintain, harus dilihat sama si pemasar. Jangan sampai yang mereka sudah kita servis ini jangan-jangan bukan jadi customer loyalty yang bercerita baik, tetapi justru malah menjadikan ada mungkin berita negatif di sosial media mereka sebar. Karena itu yang perlu diperhatikan para pemasar di dalam salah satu proses di post purchase encounter ini. Oke, itu saja terkait dengan tahapan ketiga, dan kita sudah belajar ada 3 tahap ya dalam bagaimana sih consumer itu melakukan konsumsi khususnya dalam e-service. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.